Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman peserta webinar Nasional Entrepreneur Training Center. Sebuah kehormatan bagi kami menyambut teman-teman semua dalam webinar inspiratif bertema Balance Your Life, Be Productive, Balance Your Lifestyle and Personal Growth. Tema ini penting banget ya, karena di era sekarang kita dituntut nih bukan cuma buat produktif, tapi juga seimbang antara karir, kehidupan pribadi, dan pengembangan diri. Perkenalkan semuanya, aku Sheryl Anggita Mailani yang akan bertugas sebagai MC yang akan menemani teman-teman dan memandu jalannya acara dari awal hingga penutupan. Dan gak lupa nih, aku mau ucapin terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pagi ini. Bahkan teman-teman rela menyisihkan waktu paginya nih buat upgrade diri. Kalian luar biasa banget nih. Sebelum kita masuk ke sesi inti, teman-teman, kayaknya seru deh kalau kita hangatkan dulu nih suasananya ya. Gimana kabar kalian, teman-teman semua? Kalian boleh jawab ya di kolom komentar. Baik, Kak. Alhamdulillah kalau teman-teman semua bisa baik. Baik, Alhamdulillah sepertinya teman-teman baik semua ya, karena teman-teman bisa ngikutin webinar pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Oh iya, aku mau tahu dong kalian dari mana aja nih. Pastikan yang ikut webinar etis ini banyak ya dari Sabang sampai Merauke. Boleh dong di absen dari daerah mana aja. Ada dari Semarang, Kak, Boyolali, Padang, Kalimantan Barat, Malang. Wah, bener-bener ternyata ada dari berbagai pulau, nggak cuma ada di Pulau Jawa ya. Keren banget sih teman-teman semua. Dan kita di sini punya tujuan yang sama untuk upgrade diri dan mencari ilmu baru nih. Dan pastinya kami juga mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikut acara di ETC. Semoga ini jadi awal yang baik untuk terus belajar dan berkembang bersama kami ya teman-teman. Oh ya, sedikit info buat teman-teman semua. ETC atau Entrepreneur Training Center adalah organisasi pengembangan diri yang bergerak di bidang public speaking, leadership, kewirausahaan, digital marketing, dan pelatihan lainnya yang cocok buat pelajar, mahasiswa, sampai pegiat komunitas nih. Dan aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman, ETC ini punya 7 program unggulan yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama itu ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan. Yang kedua ada Sekolah Trainer Indonesia. Yang ketiga ada Public Speaking Class. Yang keempat ada Digital Marketing Academy. Yang kelima ada Sekolah Bisnis Milenial. Yang keenam ada Pelatihan Prakerja. Dan yang terakhir ada Marketing Langit Academy. Nah, kalau teman-teman tertarik nih untuk belajar bareng ETC, boleh banget langsung follow di Instagram kita di entrepreneur_training center. Atau kalau misalnya kalian mau lihat rekapan ulang webinar-webinar nih yang udah pernah kita adain, kalian bisa lihat di YouTube-nya kami di Entrepreneur Training Center. Biar nggak ketinggalan event-event lainnya nih teman-teman. Karena ETC ini sering banget ngadain webinar-webinar yang bisa ningkatin insight kita semua. Oh ya, aku mau mengingatkan kembali untuk teman-teman untuk mengisi link presensi di awal. Untuk link presensi ada di kolom komentar. Oke teman-teman, coba dong komen. Udah siap belum untuk mendengarkan materi di pagi hari ini nih? Siap. Kayaknya kalian juga excited banget ya. Sama aku juga pengen banget nih dengerin insight baru dari kakak-kakak narasumber yang keren-keren pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai acaranya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dulu ya teman-teman. Kepada seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kamera sebagai bentuk penghormatan. Dan kepada tim operator, dipersilahkan memutar lagu Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya ini dia sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Lailatul Muharramah, SPD CMC CPS. Beliau ini seorang guru dan public speaker ya teman-teman. Dan yang kedua ada Kak Ayu Sintiasi MC CPS. Beliau ini sebagai selaku entrepreneur nih. Jadi kita bakal dapat insight baru, ilmu baru dari kakak-kakak narasumber yang sangat keren-keren ini nih. Oh ya, sebelum mulai aku mau menyapa dulu nih untuk para narasumber. Ada Kak Lailatul Muharrama, apakah sudah ada Kak? Halo, Iya, halo, selamat pagi. pagi Kak Laila. Bagaimana nih Kak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Eh, Gimana perasaannya mau mau ketemu nih sama teman-teman yang lainnya yang udah siap dengerin insight baru dari Kak Laila? Tentunya hari ini sangat bersemangat ya, karena ingin berbagi dengan teman-teman semuanya di sini. Baik Kak, terima kasih Kak Laila. Yang selanjutnya aku mau menyapa Kak Ayu Sintia. Apakah Kak Ayu Sintia sudah ada? Halo Kak Ayu. Halo Kak Serli, selamat Halo pagi. Kak Ayu. Pagi. Bagaimana kabarnya nih Kak Ayu pagi ini? Alhamdulillah baik sekali. Kak Serli gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, aku baik dan sangat bersemangat banget buat dengerin insight baru dari kakak-kakak narasumber. Untuk Kak Ayu, bagaimana nih perasaannya pagi hari ini mau berbagi bareng teman-teman ETC semua di sini? Pastinya senang banget ya kita bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi, dan pastinya juga semangat banget karena ini teman-teman kelihatannya juga semangat-semangat semua ya padahal di hari weekend. Jadi harus semangat, tetap semangat mengikuti sampai akhir nanti. Betul banget Kak Ayu. Teman-teman harus semangat ya, karena ternyata dua narasumber hebat kita ini juga sangat semangat banget nih buat berbagi ilmu sama teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Nggak sabar nih buat denger insight dari beliau berdua. Nah, pagi ini kita juga bakal dipandu oleh moderator keren kita nih. Ada Kak Nathaniel Owen. Halo Kak Nathaniel Owen. Oke, sepertinya Kak Nathaniel masih ini ya. Ya, Oke, halo Kak Sohi, kenal saya halo baru Kak. ini Bagaimana Kak. kabarnya pagi ini? Puji Tuhan baik Kak. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, perasaannya mau mandu sebagai moderator di webinar yang keren kali ini? Wah, pasti deg-degan tapi juga semangat juga dong. Iya, kita semua harus semangat ya, Kak. Oke, seperti yang sudah disebutkan, tema webinar kita Betul. adalah Balance Your Life, Be Productive, Balance Your Lifestyle, and Personal Growth. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena hidup yang seimbang membuat kita bisa produktif tanpa mengorbankan kesehatan, relasi, maupun kebahagiaan pribadi. Semoga lewat webinar ini, teman-teman bisa mendapat insight baru yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja ya kita mulai masuk ke inti acara. Kepada Kak Owen, silahkan. Layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Selly sebagai MC. Perkenalkan saya Nathaniel Owen CPS CMC selaku moderator yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir acara. Nah, teman-teman pasti pada semangat nih. Yuk, kalian coba tebak apa nih tema seminar kita pada hari ini? Yang tahu boleh ketik di kolom chat nih. Ayo, apa ya? Ayo guys, yang tahu mungkin boleh open mic atau ketik di kolom chat nih. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita mau menyanyikan dulu nih. Kita kan baru launching Mars ETC. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng dulu ya teman-teman. Untuk operator bisa langsung ditampilkan. Bersyukur
Syukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men ambaja, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah Trainer Indonesia, terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekedar
Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Inspirasi bukan pengekor, tapi jadi pelopor bersama STI. Kita ukir prestasi. Sekolah Trainer Indonesia menumbuhkan daya juang luar biasa. Kuliah bukan satu-satunya jalan, karena masa depan butuh perjuangan. Sekolah Trainer Indonesia, kami jadi public speaker luar biasa. Motivator muda, penuh cahaya, sukses bersama, raih bahagia. Sekolah Trainer Indonesia, kami bukan hanya mimpi, kami bukti dan aksi. Dari STI untuk negeri, dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi sampai mati. Kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia, membangkitkan semangat membara. Jiwa kesatria penuh cahaya, bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI. Sekolah Trainer Indonesia, STI. Generasi emas bangsa, STI. Inspirator Nusantara, STI. Kami siap berkarya, STI. Rumah kita semua, STI. Bangkitkan semangat muda, STI. Untuk negeri tercinta, STI. Untuk dunia. Oke, baik teman-teman. Buat info teman-teman semua, edisi ini baru launching nih Mars edisi dan himne STI. Untuk teman-teman yang mau menghafalkan nih, kalian bisa lihat di YouTube kami ya, di Entrepreneur Training Center. Oke, teman-teman. Selanjutnya, abis kita menyanyikan Mars ini, kita bakal dengerin materi langsung ya. Untuk selanjutnya, untuk Kak Nathaniel Owen, kami persilahkan. Baik, nah teman-teman, kan sudah tahu ya tema yang hari ini akan dibahas, yaitu balance your life, be productive, balance your lifestyle, and personal growth. Nah, teman-teman pasti udah pada nggak sabar nih mau dengerin materi yang disampaikan oleh para narasumber kita yang hebat ini. Nah, tapi sebelum itu kita akan membaca CV dari Kak Lailatul Muharomah SPD MC CPS. Untuk operator kami persilakan. Baik, CV dari Kak Lailatul Muharomah SPD adalah seorang guru di sekolah dasar yang menyukai organisasi dan kegiatan, peningkatan soft skill, serta pengalaman. Kegiatan kepanitiaan organisasi internal maupun eksternal, serta pengabdian masyarakat, pendidikan sering diikuti. Selain bidang pendidikan,
Kak Lailatul juga tertarik pada bidang event, public speaking, copywriting, content creator, serta manajemen pengorganisasian. Pengalaman yang dimiliki oleh Kak Lailatul antara lain sharing session MBKM program kampus mengajar pada tahun 2022. Lalu ada latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar Hima Pendidikan Guru Sekolah Dasar Administrasi Organisasi pada tahun 2022. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru BEM FKIP UNUSA Navigating Life Campus pada tahun 2023. Eduvesco Tips and Trick lolos pendanaan program Kemendisbudristek. Workshop desain grafis Canva, modul ajar poster, video edukasi pada tahun 2024. Lalu ada Festival Dakwah Kajian Gen Z FDK UINSA pada tahun 2024. Selain itu, ada workshop Painting with the Heart, Healing and Reflection for Women, Corpri PMII UNUSA pada tahun 2024. Selain itu ada Salah Sehan dalam ruang eksekutif BEM FKIP pada tahun 2024. Selain itu ada diskusi inspiratif dengan tema Sukses Lolos Pendanaan Hibah Kementerian pada tahun 2025. Setelah itu ada latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar Hima Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Penjabaran rencana ruang kerja dan kepanitiaan pada tahun 2025. Selain itu ada webinar nasional The Power of Leadership and Communication Skill Entrepreneur Training Center pada tahun 2025. Selain itu ada webinar nasional produktif tanpa stres mengatasi sifat menunda lewat kerja cerdas Entrepreneur Training Center pada tahun 2025. Oke. Selain itu ada sosial media ya, yaitu ada content creator education. Selain itu ada digital talent kominfo ya. Wow, keren juga nih CV dari Kak Lailatul nih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Lailatul Mahuroma. Untuk Kak Lailatul kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih kawan atas penjelasan CV saya. Terima kasih sebelumnya untuk MC dan moderator atas penyampaian awal. Dan mohon izin, saya akan memulai sesi pemaparan materi yang pertama. Nah, teman-teman, dalam webinar pagi ini, saya rasa dengan semangat yang luar biasa, sudah 43 teman-teman kita yang bergabung untuk bersama-sama mencari ilmu, kemudian memberikan diri kita supaya ada tempat atau ruang untuk bertumbuh. Baik, untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Senang sekali rasanya dapat membersama teman-teman, rekan-rekan sekalian dalam sesi webinar pagi ini. Nah, kehadiran teman-teman menandakan bahwa terdapat keseriusan untuk belajar bersama, dengan hari Minggu pagi yang mungkin bagi sebagian orang digunakan untuk istirahat, ada yang pula udah berolahraga dari pagi, atau mungkin ada yang kurang produktif, tapi teman-teman semuanya berani mengambil langkah untuk belajar dan hal itu perlu diajungi jempol. Baik, perkenalan singkat dari saya. Perkenalkan saya Latul Maroma. Saat ini saya aktif menjadi seorang guru di sekolah dasar dan aktif juga membuat konten motivasi dan pendidikan serta aktif juga dalam dunia komunikasi. Dan tentunya saya ingin menekankan kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak belajar dengan instan, tapi selalu percaya bahwa setiap manusia mampu berproses layaknya sebuah kupu-kupu. Sebelum memperlihatkan keindahannya, kupu-kupu juga berbentuk larva yang sabar menjalani fase demi fasenya bertransformasi dalam keheningan kepompong hingga akhirnya hadir sebagai wujud yang anggun dan menginspirasi. Dan teman-teman yang ingin berkomunikasi lebih lanjut silahkan bisa follow Instagram saya. Nanti bisa DM aja bahwa peserta webinar pagi ini nanti akan saya follow back.
Dan teman-teman, sebelum kita mulai, ada pertanyaan sedikit nih. Boleh teman-teman sekalian isi di kolom chat Zoom-nya. Dan siapa di sini yang pernah merasa ingin hasil yang cepat, tapi akhirnya sadar bahwa proseslah yang membuat kita bertumbuh? Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Siapa yang pernah merasa ingin hasil yang cepat, tapi hanya sadar bahwa proseslah yang membuat kita bertumbuh? Ada yang pernah merasa seperti itu? Oke, saat ini belum baik. Nah, memang terkadang teman-teman ada orang yang seperti itu yang ingin hasilnya instan, cepat, tapi dia lupa bahwasanya proses untuk sebuah hasil yang cepat dan tepat itu adalah sebuah proses diri kita. Nah, kalau misal saya tanya nih, lebih penting mana? Hasil akhir atau proses yang kita jalani untuk sampai ke sana? Kira-kira kalian memilih hasil akhirnya atau proses kita untuk sampai ke sana? Oke, baik, proses. Ada yang pilih proses ya, teman-teman. Memang kita harus percaya bahwa proses diri kita itu adalah salah satu langkah bahwa kita sudah berani untuk melangkah dan bertumbuh. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan diri dan gaya hidup yang berkelanjutan. Karena hidup bukan sekadar tumbuh, tetapi juga berkembang dengan seimbang. Baik, boleh slide selanjutnya? Nah, ini teman-teman, kuotas pagi ini boleh dicatat ya. Hidup bukan sekedar tumbuh, tapi juga berkembang dengan seimbang. Maksudnya apa ya? Nah, teman-teman, banyak orang yang produktif, tapi tidak sehat. Sebaliknya, ada juga yang sehat, tetapi tidak berkembang. Padahal keduanya harus berjalan berdampingan. Dan itulah yang ingin saya tekankan pada sesi penyampaian pertama di materi ini. Jadi hidup bukan sekedar tumbuh teman-teman, tapi juga berkembang dengan seimbang. Seimbang balance, seperti tema webinar pagi ini. Balance your life. Kita harus seimbang dalam hidup ini, ya. Mau bertumbuh iya, tapi jangan lupa bahwa diri kita juga butuh kesehatan, lingkungan yang positif, kebahagiaan, emosi yang membuat kita selalu segar setiap hari untuk bertumbuh dari yang kita inginkan. Baik, untuk yang pertama, yang ingin saya sampaikan, boleh selanjutnya? Nah, baik. Pertumbuhan diri atau personal growth yaitu proses sadar kita untuk menjadi versi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Mengapa saya bilang dari hari ke hari? Karena tentunya apabila teman-teman masih stuck dalam keadaan hari ini dan ternyata itu masih sama dengan hasil yang kemarin, itu artinya kita masih belum bisa bertumbuh, teman-teman. Andaikan saja hari ini kita punya tujuan untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan job desk-nya kepada kita ya. Tapi ternyata hari ini tugas tersebut tidak terlaksana. Itu juga artinya kita belum bisa bertumbuh. Akhirnya apa? Manajemen waktunya berantakan. Kemudian banyak akhirnya deadline yang menumpuk karena tidak dikerjakan dengan baik. Itulah mengapa pertumbuhan diri itu harus didasari dengan menjadi versi diri yang lebih baik dari hari ke harinya. Nah, lalu skill atau elemen utamanya apa? Yang pertama nih, ada skill development atau soft skill dan hard skill. Teman-teman tentunya tahu ya apa bedanya soft skill dan hard skill, nanti akan saya bahas selanjutnya. Kemudian ada juga mindset positif atau growth mindset. Dari awal, kalau mindset kalian belum tertata dengan baik, kalian masih mindsetnya masih ingin di bawah saja, tidak ingin selalu naik, itu juga kurang baik teman-teman. Karena mindset itu yang membuat diri kita bersemangat, yang membuat kita bermotivasi untuk bertumbuh dari hari ke hari. Dan yang selanjutnya adalah self-awareness atau mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita. Alangkah baiknya kita dapat memaksimalkan kekuatan kita, potensi kita, dan kita juga bisa
memeluk dengan baik kelemahan kita tersebut. Supaya apa dari kelemahan tersebut bisa jadi kelemahan tersebut kita kurangi dan akhirnya mungkin bisa akhirnya menjadi sebuah kekuatan diri kita. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia pertumbuhan diri teman-teman. Bagaimana pertumbuhan diri itu? Yang pertama, tentunya kita menentukan visi hidup dan tujuan jangka pendek ataupun panjang. Jangka pendek yang saya maksud tadi, dari perubahan hari ke hari, kemudian jangka panjangnya bisa bulan ke bulan. Visi hidup tidak melulu tentang menjadi seseorang yang berprestasi, tidak melulu menjadi seseorang yang sukses. Kita mulai dari hal kecil seperti menata kebiasaan hidup supaya yang sebelumnya selalu terlambat, tidak disiplin, tapi hanya kita mulailah pertumbuhan yang baik dengan hidup disiplin. Awalnya mungkin hari ini kita telat 30 menit, tapi besok kita bisa telatnya cuma 20 menit. Besoknya lagi kita bisa telatnya cuma 15 menit, ataupun selanjutnya hingga kita bisa terbiasa untuk hidup disiplin akan waktu. Jadi visinya itu harus tertulis ya teman-teman. Mungkin barangkali ya ini mungkin cara orang-orang dulu, tapi mungkin ada juga yang masih melakukan sekarang. Mungkin ada kertas kecil di dinding kalian, kalian tulislah visi misi hidup kalian. Tidak perlu jangka panjang, mungkin dari jangka pendek dulu. Yang penting hal tersebut bisa kalian konsistensikan dan akhirnya bisa menjadi perubahan yang baik. Karena sebuah afirmasi positif itu tentunya memberikan efek juga kepada diri kita. Kita bisa, saya bisa kok seperti ini, saya bisa kok juga seperti teman-teman saya yang lain. Kemudian adalah kembangkan skill yang relevan. Dan teman-teman mungkin di sini sudah mengenal dirinya ya dari skillnya. Mungkin saya yang suka public speaking, atau saya yang suka desain, saya yang suka administrasi, mencatat, menulis, atau berbicara dengan baik. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu bekal kalian untuk menentukan potensi ataupun profesi yang cocok untuk diri kalian lakukan di masa depan. Yang selanjutnya adalah terapkan growth mindset, belajar dari kegagalan bukan takut gagal. Memang benar ya teman-teman. Kita harus belajar dari kegagalan bukan takut gagal. Kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda ya katanya seperti itu. Tapi memang benar. Saya juga pernah ada pengalaman nih beberapa kali ikut lomba dan ternyata memang sebelumnya itu belum dapat kemenangan ya. Tetapi setelah saya mencoba kembali dan akhirnya dapat. Dan dapatnya pun akhirnya berturut karena saya sudah tahu mana letak kesalahan saya, mana yang harus saya evaluasi, mana yang harus saya perbaiki, supaya tadi hasil yang ingin kita raih juga benar-benar bisa kita miliki. Yang selanjutnya adalah investasi pada pengetahuan ya. Pertumbuhan diri dengan investasi pada pengetahuan. Dan dengan banyaknya teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada di sekitar kita, tentunya banyak sekali platform sosial media yang bisa menjadi tempat kita untuk berinvestasi pada pengetahuan ini. Dan salah satunya adalah saat teman-teman ikut webinar pada pagi hari ini. Ini investasi pengetahuan kalian ya tentunya. Barangkali nanti ada mungkin satu dua kata dari saya yang bisa membangun dari kalian untuk lebih baik nantinya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini yang saya bahas tadi ya teman-teman, bagaimana membedakan antara skill development kalian mulai dari soft skill dan hard skill. Dan hard skill adalah yang bisa diajarkan atau dilatih secara formal seperti kursus, kuliah, ataupun training gitu ya. Tapi jika soft skill itu lebih banyak diasal lewat pengalaman, interaksi, ataupun juga pembiasaan-pembiasaan setiap harinya. Kemudian jika hard skill itu mudah diukur seperti nilai sertifikat, kemudian ujian, sedangkan soft skill itu sulit diukurnya. Kenapa? Karena dia terlihat dari sikap dan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, contoh hard skill nih yang teman-teman miliki barangkali mulai dari coding, siapa nih anak IT, kemudian desain grafis, akuntansi, ada yang menulis laporan, dan mungkin berbahasa asing. Kemudian jika soft skill itu mulai dari keterampilan komunikasi, ada kepemimpinan atau leadership, ada teamwork, bagaimana bekerja sama dalam tim, kemudian manajemen waktu dan empati. Dari soft skill dan hard skill ini, teman-teman harus bisa balance ya teman-teman. Mulai dari misal punya soft skill komunikasi ya, maka coba kita ikuti dengan
sebuah pelatihan public speaking. Bagaimana menjadi public speaker yang baik, bagaimana cara mengasah sebuah komunikasi supaya bisa sesuai dengan elemen-elemennya, yang bisa memberikan feedback dari orang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, self-awareness. Kemampuan untuk memahami siapa diri kita sebenarnya termasuk dari nilai, emosi, kebiasaan, kekuatan, dan kelemahan. Teman-teman pasti ya, dari diri kalian pun pasti sudah menilai bagaimana diri kalian sendiri. Sebelum menilai orang lain, jangan sampai kalian tidak menilai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Banyak nih tiba-tiba ada grup WhatsApp ngomongin temennya yang kayak gini. Tapi kalian tidak lihat diri kita atau diri kalian sendiri bahwa diri kalian pun perlu adanya perubahan, perlu adanya grow up yang sebenarnya seperti itu. Nah, lalu caranya bagaimana sih? Yang pertama ya, refleksi diri tentunya. Nah, refleksi diri itu maksudnya adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan waktu sejenak untuk mengetahui bagaimana diri kalian sendiri. Seperti ini, luangkan waktu menulis jurnal harian. Atau mungkin yang tidak suka menulis, kalian bisa merekam suara ya. Cara-cara yang lebih mudah mungkin, ataupun catat momen apa yang membuat Anda bangga. Yang membuat teman-teman bangga itu apa? Itu jadikan kekuatan tentunya. Dan momen apa yang membuat teman-teman ini kesulitan atau kelemahan? Itu kita perlunya di refleksi ini. Jadi mulai dari mengenal kekuatan kita dan kelemahan kita. Dan selanjutnya adalah dengan feedback dari orang lain. Kenapa? Karena di kalanya ada kita stuck pada pikiran kita sendiri, teman-teman. Dan kita butuhlah pendapat dari teman-teman kita. Mulailah dari teman dekat, ataupun orang tua, dan lain sebagainya. Dan mintalah pendapat dari beberapa rekan kalian tadi tentang hal yang mereka anggap sebagai kelebihan dan kekurangan kita. Kira-kira aku ada kekurangan apa ya kalau menurut kamu? Kira-kira aku ada kekuatan apa ya menurut kamu? Ada nggak ya yang bisa membuat diriku ini menjadi seseorang yang bisa bertumbuh dari kekuatan yang ada dalam diriku? Contoh. Dan kadang pun orang lain itu bisa melihat hal-hal yang tidak kita sadari. Dan itu memang ya, terkadang kita tidak sadar bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi ternyata ada teman baik yang menegur kita bahwasanya, oh itu salah, tidak baik seperti itu. Dan akhirnya kita berbenah diri. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu menerima pendapat dari orang lain, teman-teman. Karena terkadang mungkin ada yang masih keras kepala. Keras kepala itu maksudnya tidak bisa menerima atau menghargai masukan atau kritikan orang lain ya. Jadi kita gunakan feedback dari orang lain untuk bisa benar-benar memperbaiki diri kita. Dan selanjutnya adalah tes atau tes psikologi. Di sini maksud saya adalah gunakan tes kepribadian di teman-teman MBTI, bisa strength, ataupun yang lain untuk memahami pola perilaku dan kekuatan dari diri kita nih. Dan seperti hal yang saya contohkan tadi, seperti kita punya kekuatan public speaking ya. Kita cobalah ikut lomba presentasi, ikutlah lomba MC, atau bisa menjadi mentor, atau mungkin yang puisi bisa ikut lomba puisi gitu ya. Nah, semisal kita punya kelemahan di bagian mudah menunda-nunda pekerjaan. Kita bisa mulai dengan mulai dari tugas-tugas kecil. Kita buatlah supaya hal menunda-menunda ini paling tidak sedikit ada perubahan supaya akhirnya kita tidak punya kebiasaan untuk menunda-nunda tugas yang sudah kita miliki seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini saya punya salah satu platform. Di sini teman-teman bisa akses ya, sudah saya berikan juga QR kodenya. Di sini namanya Talents Mapping. Ini teman-teman bisa mengetahui bakat dan kelemahan kalian di sini. Nah, ini saya sudah coba tesnya ya. Ini contoh hasil dari talent mapping saya dan di website ini pun mudah karena apa? Kita tinggal mengikuti beberapa tes saja yang kita isi sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian nanti akan diberikan kecocokan kira-kira
kelebihan dan kelemahan kita di mana, dan juga diberikan pekerjaan yang sekiranya cocok dengan kelebihan kita seperti itu. Nah, ini saya coba ya. Saya sudah coba. Teman-teman silahkan yang mau mencoba sambil mendengarkan penjelasan saya, silahkan. Nanti mungkin kita bisa sharing lagi di sesi pertanyaan. Nah, ini saya diberikan potensi kekuatannya di bagian administrator, analisis, desainer, edukator, jurnalis, motivator, dan strategis. Dan ternyata saya punya kelemahannya itu di bagian caretaker, commander, operator, safekeeper, dan treasury. Dan itulah di bagian kekuatan itu ternyata cocok. Oh, ternyata saya memang cocok di bagian edukasi. Oh, ternyata saya memang cocok di bagian administrasi seperti itu. Ternyata saya juga cocok di bagian jurnalis, bagian komunikasinya, pencatatannya, dan lain sebagainya. Dan ini juga dari website ini saya juga lebih mengenal diri saya sendiri. Ternyata, oh ternyata saya tidak suka ya hal seperti ini. Ternyata saya punya kelebihan-kelebihan yang memang ternyata itu sudah menjadi salah satu hal yang membuat saya bertumbuh. Silahkan teman-teman bisa sambil diakses ya, sambil mendengarkan penjelasan saya. Dan memang ini bisa coba kalian isi, dan apakah memang benar kalian punya kelemahan dan kekuatan seperti itu. Baik, bisa slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa foto mulai dari saya masih zaman SMA, sebelahnya lulus kuliah, dan saya percaya bahwa saya bisa bertumbuh, teman-teman. Di tahun 2019, saya yang masih SMA tersebut hanya sekedar menjadi peserta workshop. Kemudian di akhirnya tahun 2022 saya berhasil memenangkan sebuah lomba. Di tahun 2023 saya bisa berkunjung ke Kemenpora RI di Jakarta, dan di tahun 2020 saya bisa lulus dengan cum laude, dan akhirnya diberikan kesempatan juga untuk diwawancari beberapa wartawan di kampus. Dan jika kita masih berada di titik yang sama tanpa perubahan, itu tandanya kita belum benar-benar bertumbuh. Pertumbuhan diri selalu menuntut kita melangkah lebih jauh dari kemarin. Memang ada kalanya diri kita ingin, eh, bukan ingin ya, ada kalanya kita stuck. Tapi bagaimana kalian bisa merubah stuck itu menjadi sebuah hal yang berproses, itulah sebuah keberanian dari diri kalian, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian stuck kemudian ya hanya kalian tidak ingin bermimpi lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi anggaplah semisal di tahun ini kita bisa belum belum bisa bertumbuh, maka kita usahakanlah supaya tahun depan kita bisa bertumbuh dengan baik. Apabila jika masih belum, berarti kalian harus evaluasi diri lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil seperti itu. Karena sebaik-baiknya juga adalah orang yang mau belajar, teman-teman ya. Kita usahakan seperti itu. Baik, boleh selanjutnya. Nah, dan akhirnya dengan beberapa prestasi tadi, beberapa artikel, kemudian publish di koran, dan lain adalah beberapa berita yang memberitakan tentang prestasi saya seperti itu. Dan ini sebuah hal yang benar-benar saya impikan dari dulu, dan ternyata memang baru bisa saya laksanakan di saat masa kuliah ya. Dan itu menandakan bahwa saya benar-benar ingin bertumbuh. Bagaimana personal growth ini bisa merubah diri saya yang mungkin awalnya tidak ada yang tahu siapa Lailatul Mukarramah itu, tapi dengan adanya prestasi ternyata banyak teman-teman yang mengenal saya, banyak siswa, banyak mahasiswa-mahasiswi prodi lainnya yang hanya mengenal saya. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan, teman-teman, tentunya dari menjadi seorang yang berprestasi ataupun aktif ya. Baik, boleh selanjutnya. Nah, perjalanan bertumbuh bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski jalan tak selalu jelas. Karena setiap langkah membawa kita lebih dekat dari pada siapa kita seharusnya. Dan ini memang benar ya teman-teman, saya juga percaya bahwa ini selalu menjadi benar bagi diri saya harus berani melangkah. Dan meskipun jalan di depan itu tidak selalu jelas, bagaimana saya di depan itu entah bagaimana nantinya, ya biarlah saya ingin berjalan terus melangkah dengan usaha saya, dengan keberanian saya untuk selalu belajar. Jadi mulailah dari sini, saya selalu melangkah-melangkah, bila ada informasi yang rasanya cocok, saya lanjutkan seperti itu. Supaya akhirnya eh, hal-hal yang memang saya impikan bisa benar-benar terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya.
Nah, kita membahas ke gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle ya. Dan pola hidup yang konsisten mendukung kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara jangka panjang, teman-teman. Pilar utamanya adalah healthy lifestyle, makan seimbang, olahraga rutin, tidur cukup, dan di self-care itu ada menjaga kesehatan mental dan emosional. Dari tadi sudah saya tekankan bahwa emosional kita menandakan bahwa diri kita adalah seseorang yang memang bisa bertumbuh, teman-teman. Karena memang kecerdasan emosi itu juga mengantarkan kita kepada kecerdasan intelektual seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa balance ya, mengelola emosi dan mengenal eh, kemampuan kita dalam intelektual seperti itu. Dan juga kebiasaan positif, manajemen waktu, disiplin, membaca, dan journaling. Siapa yang masih suka journaling? Mungkin banyak perempuan ya, atau mungkin laki-laki juga ada. Siapa yang suka masih journaling kegiatan sehari-hari, atau mungkin to-do list, schedule harian kalian setiap hari, besoknya saya mau ngapain aja, atau enggak, kiranya apa hal yang membuat kalian berbeda pada hari ini. Ada yang masih suka journaling nggak, teman-teman? Boleh di kolom chat. Ada yang suka masih journaling, menulis, atau mungkin to-do list, schedule kalian setiap harinya. Nah, baik, boleh kita ke slide selanjutnya. Nah, gaya hidup berkelanjutan, teman-teman. Yang pertama ya, nanti mungkin juga akan dijelaskan lebih lanjut dengan Kak Ayu. Yang pertama di fisik ya, itu mulai dari tidur cukup, kemudian olahraga ringan, minum air yang cukup, kemudian memang fisik ini perlu kita jaga juga ya, teman-teman, karena di sisi lain kesehatan adalah hal yang utama. Jika kita tidak sehat pun hanya kita beristirahat kan ya. Dan itu hanya kita kurang bisa bertumbuh karena kesehatan kita sedang drop dan kita harus beristirahat ya. Nah, ini ada komen dari Kak Wahyu nih, kalau suka bikin schedule harian. Iya, memang terkadang bagi beberapa orang yang ingin menata pekerjaan hariannya dengan baik itu bisa menggunakan schedule ya. Bagi orang yang memang mungkin terkadang pelupa atau terkadang memang ingin menggunakan waktunya dengan efisien karena tidak ingin membuang-buang waktu. Jadi harus tertata. Kiranya saya jam 7 sampai 8 ada acara ini ya. Jadi saya harus gunakan waktu ini dengan baik. Oh, selanjutnya saya makan siang. Oh, selanjutnya saya beribadah. Oh, selanjutnya saya harus mengikuti latihan ini, mengikuti UKM ini, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah mental dan emosional. Yang pertama adalah dengan journaling, yang saya bilang tadi menulis, ada meditasi dan refleksi diri juga healing. Kenapa healing? Karena memang terkadang ada yang butuh asupan-asupan, berrekreasi, berjalan-jalan, melihat dunia sekitar, melihat indahnya lingkungan alam di sekitar kita. Kita bisa gunakan healing ini sebagai cara kita untuk memberikan mental dan emosional kita lebih baik, teman-teman. Mungkin ada juga kalau katanya self reward ya, dari kita melakukan kegiatan berhari-hari, oh malamnya aku mau self reward beli makan yang enak gitu. Boleh, teman-teman ya, asal jangan berlebihan ya. Kita gunakan supaya benar-benar balance antara personal growth kita dan lifestyle kita seperti itu. Kemudian sosial ya. Dia diberikan lanjutan itu juga berpengaruh pada sosial kita. Mulai dari bangun relasi yang sehat, relasi profesional, dan kita harus menghindari toxic circle tadi. Karena apa? Takutnya kita sudah bertumbuh, tapi lingkungan kita tidak baik, dan akhirnya itu bisa menghambat pertumbuhan kita. Itu memang benar ya, teman-teman. Ada seperti itu. Dan untunglah itu, kita coba bangun relasi yang sehat. Kemudian digital, bijak bermedia sosial atau kurangi screen time berlebih. Ini juga baik ya, teman-teman, buat kesehatan kita, mulai kesehatan mata, kemudian bagaimana kita bijak bermedia sosial. Apabila ada postingan yang berbau hoax, jangan sampai kita ikut makan hoax. Bagaimana kita tidak menyebarkan berita-berita yang memang belum benar sebenar-benarnya, supaya tidak menimbulkan adanya miskomunikasi seperti itu. Baik, selanjutnya.
Nah, hubungannya apa? Berhubungan ya, teman-teman berhubungan. Hubungan personal growth dan sustainable lifestyle adalah pertumbuhan diri butuh pondasi dari gaya hidup yang sehat. Mari kita mulai hidup yang sehat supaya personal growth kita atau pertumbuhan diri kita juga berjalan secara maksimal. Gaya hidup sehat tanpa pengembangan diri juga akhirnya stagnan. Kita sudah hidup sehat, tapi ternyata waktu kita bekerja, waktu kita di kampus, kita kurang bisa mengenal diri kita kurang bisa mengembangkan diri kita, hanya kita juga akhirnya stagnan. Jadi kita usahakan balance ya, sama, seimbang. Dan kombinasi keduanya apa? Hidup yang produktif, bermakna, dan berkelanjutan. Dari hidup yang produktif tadi, kita bisa menjadi seseorang yang bermakna. Kita bisa hidup dengan baik secara berkelanjutan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, mulai hari ini, yuk tuliskan satu kebiasaan buruk yang ingin kalian tinggalkan dan satu kebiasaan baik yang ingin ditambahkan. Boleh sharing di kolom chatnya? Silahkan boleh sharing di kolom chat Zoom-nya. Supaya saya tahu teman-teman di sini juga aktif dan benar-benar ingin mencari ilmu dengan baik. Saya tunggu. Tuliskan satu kebiasaan buruk yang ingin ditinggalkan dan satu kebiasaan baik yang ingin ditambahkan. Boleh dari cara yang gampang dulu. Oke, ini dari kakak moderator kita ya. Kebiasaan baik yang ingin saya tinggalkan yaitu malas dan suka gosip. Kebiasaan baiknya yang saya kembangkan adalah mampu bekerja sama dengan baik. Oke, langkah yang baik ya dari Kak Owen. Kak Owen, mulai hari ini jangan lupa untuk mampu bersama dengan baik ya. Kita mulai dari hal-hal Baik, siap yang Kak. kecil dulu. Iya, betul. Oke, teman-teman yang lain silakan. Ada lagi yang mau sharing? Dari kebiasaan baik yang ingin ditinggalkan dan satu kebiasaan baik yang ingin ditambahkan. Sudah tidak ada lagi? Baik, sambil menunggu ya. Nah, teman-teman, memang kenapa kita harus menekankan personal diri dan gaya hidup berkelanjutan ini secara seimbang? Karena yang saya sampaikan tadi bahwasanya itu berpengaruh juga pada bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana gaya hidup sehat atau gaya hidup lifestyle kita yang baik itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang harus diseimbangkan. Oke, dari Kaliana nih. Satu kebiasaan yang ditinggalkan adalah overthinking dan malas. Dan satu kebiasaan baik yang ingin ditambah adalah tidak selalu putus asa dan bertambah semangatnya. Oke, Kak. Memang terkadang kita ada ya overthinking ya. Saya pun terkadang ada sebesit overthinking kadang. Tapi memang harus benar-benar langsung dibuang pikiran tersebut. Karena akhirnya overthinking itu membuat diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Karena itu juga kurang baik. Ini dunia kita, ini kemampuan kita sebatas ini. Jika kita ingin lebih, maka kita juga harus usahakan usahanya yang lebih-lebih lagi. Dan akhirnya overthinkingnya pun berkurang sedikit. Ya, seperti itu cara saya mengatasi overthinking. Jika dari Kak Idam nih, ada kebiasaan buruknya suka menunda waktu belajar. Kebiasaan baiknya ingin ditambah, yaitu dengan belajar IT secara keseluruhan melalui Insight Expert IT. Oh, keren sekali ya. Semoga bisa segera terlaksana ya Kak, mulai dari kebiasaan baiknya. Kemudian dari Kak Dinda nih, kebiasaan baik yang mau saya tinggalkan, selalu terlena megang HP atau scroll TikTok jadi lupa waktu. Ini sepertinya banyak yang merasakan seperti ini ya. Tiba-tiba ingin scroll TikTok, oh tiba-tiba udah 2 jam scroll TikToknya, sampai jam tidurnya terlewati. Ya, it's okay teman-teman, tapi jangan sampai itu juga berlebihan ya. Memang terkadang TikTok itu menyenangkan. Menyenangkannya mungkin ada sedikit entertainment yang kita dapatkan ya, tapi mungkin ada juga sebagian orang yang memanfaatkan TikTok ini sebagai sumber informasinya, mulai dari belajar, karena banyak sekali ya konten kreator yang membagikan tips-tips, kemudian motivasi, bagaimana caranya, how to go up to date dan lain sebagainya. Dan tadi yang saya sampaikan adalah bijak bermedia sosial. Baik, untuk kebiasaan baiknya dari Kak Dinda adalah ingin membiasakan baca buku agar dapat ilmu baru. Baik, Kak, keren sekali ya Kak Dinda, semoga segera bisa terrealisasikan. Membaca buku pun sekarang mudah teman-teman, banyak sekali e-book yang ada ya, banyak lah. Mungkin yang butuh latihan soal, ada tuh bang soal. Yang memang suka baca novel, banyak juga novel e-book sekarang. Atau mungkin bacaan buku-buku tentang pengetahuan, edukasi, dan sesuai dengan minat kita atau
personal growth kita itu juga banyak ebook. Kalau misal kalian ingin yang lebih mudah, banyak kok toko-toko yang menjual ebook. Tapi tidak banyak juga buku yang memang tersedia dalam wujud buku nyata. Tinggal kalian juga bagaimana lebih suka yang mana seperti itu. Kalau saya memang pribadinya suka juga baca buku ya. Tapi terkadang memang ada kalanya saya ingin baca e-book, ada kalanya saya ingin baca bukunya secara fisik karena memang sensasinya itu berbeda seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah sharing ya. Semoga mulai hari ini kita bisa mulai untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita dan memulai juga kebiasaan baik untuk selanjutnya. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Kak Laila Tul yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua iya, nih. baik. Baik, Kak Awen, saya punya Oke. satu kuotas penutup nih, Kak Awen. Sebentar, Oh, Kak Awen. oh, ya. Tolong dijawab cakep ya Oke. teman-teman ya. Ini adalah kuotas ya, teman-teman. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi marilah kita Cakep. langkah demi langkah supaya bisa menjadi kata hebat tadi ya. Dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silahkan follow Instagram saya untuk menambah teman dan relasi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lailatul. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Ayu. Untuk operator, dipersilakan untuk menampilkan CV dari Kak Ayu. Halo? Nah, baik. CV dari Kak Ayu Cynthia, seorang public speaker. Profil. Kak Ayu adalah seorang mahasiswi farmasi yang menempuh pendidikan di Universitas Harapan Bangsa. Kak Ayu juga aktif sebagai public speaker dan memiliki pengalaman sebagai MC di berbagai acara seminar, workshop, tingkat nasional maupun internasional. Beliau juga mengelola bisnis pribadi dan aktif dalam berbagai organisasi sebagai duta dan brand ambassador. Pendidikannya yaitu SMK Negeri 1 pada Herang pada tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, menempuh pendidikan di Universitas Harapan Bangsa jurusan farmasi dari tahun 2024 hingga sekarang. Pengalaman yang dimiliki oleh Kak Ayu tentunya sangat banyak sekali ya. Selain itu, kemampuan yang dimiliki yaitu public speaking, manajemen tim, content creator, serta problem solving. Wah, keren sekali ya CV dari narasumber kita yang kedua ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Untuk operator dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Nathaniel Owen ya namanya. Iya, betul Kak. Oke, aku mau sapa dulu teman-teman yang ada di webinar hari ini. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Waduh, kayaknya yang semangat cuma Kak Owen aja nih. Teman-teman mana nih suaranya? Boleh saya dengar suara teman-teman? Selamat pagi semuanya. Aduh, kayaknya belum pada sarapan, jadi masih lemas ya kayaknya. Tapi saya percaya kok kalau teman-teman pastinya pagi hari ini tetap semangat ya untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita untuk sharing season ya teman-teman ya. Udah lama juga saya nggak ketemu teman-teman dan alhamdulillahnya hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa mengisi webinar pada pagi hari ini. Teman-teman, mungkin sedikit tambahan aja materi dari saya sudah disampaikan tadi oleh Kak Lailatul. Keren sekali materinya. Saya juga menangkap dan menambah wawasan serta pengetahuan untuk saya pribadi ya teman-teman ya. Mungkin seperti topik yang sudah kita lihat ya teman-teman, materi yang sudah disampaikan oleh Kalayalatul juga. Sebenarnya materi pada pagi hari ini atau topik yang kita sampaikan hari ini tuh dekat sekali ya teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu gimana sih caranya kita bisa untuk menyimbangkan kehidupan. Karena mungkin jujur saja teman-teman di zaman sekarang tuh banyak orang yang
sibuk mengejar produktivitas, sibuk untuk kerja keras pastinya, ataupun kita yang punya planning, yang punya target-target, tapi kadang kita juga suka lupa nih teman-teman bahwa sebenarnya hidup itu bukan hanya tentang kerja dan hasilnya saja ya. Jadi melainkan juga bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesnya, bagaimana juga kita bisa untuk menjaga kesehatan, baik itu misalkan kesehatan kita dari dalam ataupun kesehatan kita dari luar. Dan pastinya kita juga harus tetap tumbuh menjadi diri kita sendiri tanpa kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, untuk PowerPoint-nya boleh di slide, Kak? Oke, kita ke slide selanjutnya ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir ya teman-teman, mungkin hidup itu mirip sebuah timbangan ya teman-teman ya. Mungkin di satu sisi ada pekerjaan, ada tanggung jawab dan produktivitas. Mungkin karena ini ada sedikit kendala, mungkin saya jelaskan saja ya teman-teman ya. Oke, next lagi Kak, boleh? Oke. Nah, yang tadi saya sudah bahas, mungkin hidup itu kita ibaratkan saja dengan timbangan ya teman-teman. Di satu sisi itu ada yang namanya pekerjaan, tanggung jawab, dan produktivitas. Nah, di sisi lain itu pun ada kehidupan pribadi seperti misalkan kesehatan mental, hubungan sosial, serta perkembangan diri kita. Nah, seringkali nih teman-teman yang terjadi adalah timbangannya tuh suka berat sebelah. Iya nggak teman-teman? Suka nggak balance timbangannya. Ada mungkin sebagian orang yang terlalu fokus kerja sampai lupa istirahat, ataupun lupa keluarga, bahkan kadang lupa nih sama diri kita sendiri. Mungkin sebaliknya lagi teman-teman, ada juga yang terlalu banyak santainya, akhirnya potensi dirinya tuh tidak terasa. Nah, makanya kenapa inilah pentingnya konsep kita belajar bersama yang namanya balance your life gitu ya. Nah, mari kita mulai mungkin dari hal pertama ya teman-teman, yaitu kita bahas mengenai produktivitas. Nah, kalau misalkan teman-teman, apa sih kalau kita bahas tentang produktif, kalimat apa ataupun apa yang teman-teman pikirkan tentang produktif? Boleh bantu jawab teman-teman? Kira-kira produktif menurut teman-teman tuh seperti apa? Ini Kak, produktif tuh kita harus bangun pagi, harus rajin olahraga gitu. Ya enggak teman-teman? Padahal sebenarnya kalau misalkan tuh produktif tuh bukan berarti kita yang harus bangun pagi, lalu misalkan kerja nih sampai malam tanpa henti gitu ya. Kadang produktif juga bukan soal seberapa banyak hal yang kita lakukan dalam sehari, teman-teman ya. Produktif itu soal bagaimana kita bisa mengelola waktu dan energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya benar-benar penting. Misalnya, mungkin ada orang yang dalam sehari itu melakukan 3 hal kegiatan, tapi itu benar-benar memberikan dampak besar nih untuk dirinya sendiri. Sementara mungkin ada orang yang melakukan 10 kegiatan sekaligus dalam sehari, tapi sebenarnya hasilnya tuh nggak berdampak apapun, tidak signifikan gitu ya. Jadi kuncinya adalah fokus dan utamakan prioritas. Kira-kira teman-teman kalau disuruh memilih, misalkan dalam sehari teman-teman punya jadwal gitu ya, jadwal harian. Hari ini teman-teman ada punya 3 jadwal harian, tapi itu benar-benar berdampak dan penting, atau teman-teman akan melakukan sebenarnya 10 hal kegiatan gitu ya, benar-benar sibuk dari pagi sampai malam sebenarnya tapi tidak memberikan efek ataupun tidak memberikan dampak apapun. Kira-kira teman-teman milih yang mana nih? Milih yang cuma kegiatannya 3 tapi berdampak, atau kegiatannya 10 tapi tidak berdampak? Boleh di Berdampak dong. pastinya teman-teman milihnya yang kegiatannya 3 tapi berdampak ya. Nah, mungkin selain produktivitas, boleh di next slide ya. Setelah produktivitas, mungkin kita akan bicara tentang gaya hidup nih ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara gaya hidup itu bukan hanya tentang kita makanan yang sehat aja, atau misalkan kita harus olahraga seminggu sekali, tapi mungkin bagaimana tentang kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita dan pikiran kita. Banyak banget nih orang mungkin yang terlihat produktif di luar teman-teman, tapi kalau misalkan kita lihat lebih dalam, gaya hidupnya mungkin nggak sehat gitu ya, tidurnya mungkin berantakan, atau misalkan pola makannya nih kacau gitu ya, tidak teratur gitu, dan akhirnya mungkin kadang tubuh kita juga protes ataupun tubuh kita ngedrop gitu ya. Mungkin hidup yang seimbang itu berarti kita memberikan waktu yang cukup untuk kita bekerja teman-teman, waktu yang cukup untuk kita beristirahat, waktu yang cukup juga untuk kita bisa berinteraksi
berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Ada mungkin teman-teman sebagian tipikal orang tuh ketika kita ketemu dengan banyak orang, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, itu justru men-charge energi kita gitu ya. Justru itu membuat energi kita tuh pulih gitu. Tapi mungkin ada lagi tipe orang itu yang ketika kita terlalu lama, terlalu sering untuk berinteraksi, terlalu lama untuk bersosialisasi dengan orang lain, itu mungkin akan menguras energi kita gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri nih teman-teman, kira-kira tipe teman-teman tuh seperti apa? Mungkin cara melihatnya tuh gimana Kak? Mungkin dengan teman-teman misalkan lagi kumpul dengan rekan gitu ya. Mungkin ketika teman-teman ngerasa jauh lebih happy, moodnya lebih baik, mungkin teman-teman adalah tipe orang yang lebih suka bersosialisasi dan lebih men-charge energinya ketika bertemu dengan orang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman ketika bertemu dengan banyak orang, itu teman-teman bawaannya capek, bawaannya tuh pengen istirahat gitu ya. Nah, itu teman-teman adalah tipe orang yang mungkin ketika ketemu dengan banyak orang itu malah menguras energi gitu ya. Dan mungkin jangan lupa juga teman-teman kita butuh waktu untuk me time ataupun untuk apa ya namanya healing dengan diri sendiri gitu ya. Jangan sampai mungkin ketika kita udah kerja dari pagi sampai malam seminggu gitu ya maraton kerja kita lupa nih bahwa sebenarnya diri kita juga perlu dibahagiakan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa sebenarnya tubuh kita adalah aset yang paling berharga teman-teman. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ada mungkin hal yang sering kita lupakan ya teman-teman, yaitu mungkin pertumbuhan pribadi ataupun personal growth. Oke Kak, bisa di next slide. Nah, kadang kita merasa sudah cukup ya dengan apa yang kita punya sekarang, teman-teman. Padahal dunia itu pasti terus berubah ya. Kalau misalkan kita berhenti belajar ataupun kita nggak mau berkembang gitu ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pastinya kita bakalan tertinggal ya teman-teman. Mungkin pertumbuhan pribadi itu nggak harus dari hal yang besar dulu, bisa kita mulai dari hal-hal sederhana ataupun dari hal-hal kecil. Contohnya, secontoh sekecil teman-teman bisa baca buku, teman-teman bisa mungkin nonton video yang isinya itu positif, beredukatif, ataupun seperti teman-teman pagi hari ini mengikuti webinar seperti saat ini, tuh teman-teman itu juga bisa menambah apa sih namanya personal grow dalam diri teman-teman. Ataupun ketika teman-teman ingin mencoba hal baru yang bisa menambah pengalaman teman-teman, itu bisa banget ya. Nah, dengan begitu kita tidak hanya berkembang dalam karir, tapi kita juga sebagai manusia tuh yang lebih matang secara emosional gitu ya. Mungkin ada yang bertanya nih Kak, bagaimana caranya kita tuh bisa menyeimbangkan semua ini gitu kan? Namanya manusia pasti gak ada yang sempurna, pasti ada salahnya gitu. Nah, jawabannya mungkin gak mudah ya teman-teman, tapi mungkin kita bisa mulai dari langkah kecil aja gitu ya. Coba teman-teman bisa buat jadwal sesuai dengan kegiatan. Misalkan udah ada planningnya nih, kira-kira untuk hari Senin, selain untuk kegiatan sekolah, kuliah, kerja, aku mau ngapain aja ya hari ini gitu. Mungkin jadi lebih terstruktur gitu ya. Jadi teman-teman nggak bingung kira-kira hari ini mau ngapain aja ya, mau kemana ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita buat planning pasti ada aja yang tidak sesuai dengan plan gitu ya. Dan jangan juga teman-teman terlalu memaksa diri untuk menjadi sempurna teman-teman. Jadi mungkin kita bisa untuk beri batasan antara mungkin pekerjaan, kehidupan pribadi, mungkin setelah teman-teman kuliah atau sekolah atau kerja setelah jam-jam tersebut jangan lagi teman-teman mikir aduh pengen buka laptop lagi pengen kerja lagi aduh banyak tugas mungkin kalau misalkan tugasnya emang mepet di deadline atau kerjaannya benar-benar lembur gitu ya emang benar-benar harus deadline-nya besok mungkin nggak apa-apa tapi kalau misalkan masih ada waktu-waktu gitu kita bisa untuk manfaatkan tuh waktu sela-sela kosong kita ya teman-teman untuk istirahat sejenak gitu ya jadi gunakan waktu misalkan untuk teman-teman family time waktu untuk teman-teman me time sendiri gitu jadi jangan lupa untuk hal-hal yang membuat hati kita tuh seneng gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lebih suka dengerin musik, teman-teman bisa dengerin musik. Lebih suka ngopi ke kafe sendiri, boleh lakuin aja gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa rutin mengevaluasi diri. Nah, ini teman-teman, kadang kita tuh susah untuk menilai diri sendiri. Kita gampang ya, atau dengan mudah menilai orang lain. Kita dengan mudah menilai karakter orang lain. Tapi yang paling kita lupa yang paling kita lewatkan adalah kita kurang nih untuk mengevaluasi diri kita gitu ya. Apakah misalkan hari ini kita sudah lebih baik dari yang kemarin? Atau misalkan justru mungkin dari hari ke hari kita justru jalan di tempat aja gitu teman-teman.
Makanya penting banget teman-teman buat kita bisa mengevaluasi diri kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini kira-kira udah melakukan progres apa ya, walaupun sebenarnya progresnya tuh tidak terlalu besar, tapi kalau misalkan teman-teman ada sedikit perubahan dari hari ke hari, itu justru lebih baik gitu. Nah, mungkin saya punya sedikit pertanyaan nih untuk teman-teman. Kalau misalkan hal hidup kita nih nggak seimbang, teman-teman, apakah kita bisa benar-benar bahagia? Boleh dibantu jawab teman-teman di kolom chat boleh, atau mau teman-teman yang mau on mic juga boleh. Kalau hidup kita nggak seimbang, apakah kita bisa benar-benar bahagia teman-teman? Apa kira-kira teman-teman? Ya teman-teman pasti nggak tidur kan? Pastinya masih semangat kan kakak sayang? Tidak kak, oke. Tidak kan, tidak bahagia. Atau otomatis kalau misalkan kita eh menjalani hidup tidak seimbang, pastinya kita nggak bahagia teman-teman gitu. Jadi misal keseimbangan juga erat kaitannya dengan manajemen waktu teman-teman. Jadi kalau misalkan coba bayangin kalau hidup kita ini seperti sebuah toples kosong. Nah, teman-teman bayangin aja di rumah punya toples kosong gitu ya. Nah, kita punya batu besar, kita punya kerikil sama pasir gitu ya. Kalau misalkan kita isi dengan pasir dulu teman-teman, maka mungkin batu besar itu tidak akan muat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita isi dengan batu besar terlebih dahulu, lalu kerikilnya baru, habis itu kita masukkan pasir, semuanya pasti bisa masuk teman-teman. Karena sebenarnya kita bayangkan saja si batu besar ini itu adalah prioritas utama kita, teman-teman ya. Kerikil itu adalah hal penting dan pasir itu sebenarnya hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting dan dibutuhkan ketika mendesak saja. Banyak mungkin orang yang terjebak ya mengisi hidupnya tuh oke, nggak apa-apa ya, mulai awal dari pasir dulu nih teman-teman, dari hal-hal kecil baru sibuk dengan hal-hal besar. Padahal mungkin kita harus punya planning dulu, kita harus punya batu besarnya dulu, baru kita tentukan nih arahnya mau kemana gitu teman-teman. Oke, next slide. Nah, teman-teman, hidup ini hidup seimbang itu bukan berarti semuanya tuh harus sama rata ya. Kadang mungkin ada masa di mana kita tuh lebih fokus kerja gitu ya. Kadang ada masa di mana kita lebih fokus untuk me time, untuk ke keluarga gitu, untuk diri sendiri. Tapi mungkin kuncinya adalah kita sadar dan mau menyesuaikan. Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terlambat gitu. Mungkin teman-teman agar kita lebih praktis, lebih mudah untuk mengingatnya, saya punya prinsip sederhana yang kita kasih nama dengan prinsip 3P. Apa tuh 3P? Yang pertama ada produktif, ada preventif, dan yang terakhir ada yang namanya progresif. Jadi teman-teman ingat aja 3P gitu ya. Kalau produktif itu apa sih? Kalau produktif itu artinya kita melakukan hal yang membawa hasil nyata ya teman-teman ya, kita melakukan sesuatu yang membawa hasil nyata gitu. Jadi kalau misalkan preventif apakah? Kalau preventif itu artinya kita menjaga diri dari kebiasaan buruk serta kita menjaga kesehatan agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadi kebiasaan buruk, contohnya kalau misalkan teman-teman yang suka makannya telat, nah dibiasakan untuk makannya lebih teratur, atau yang suka tidurnya telat bisa untuk menyesuaikan jadwal tidurnya supaya tidak terlalu larut malam gitu ya. Nah, yang terakhir itu kita ada yang namanya progresif, teman-teman. Artinya kita selalu belajar dan tumbuh, jadi tidak berhenti di satu titik, tidak merasa tidak merasa puas dengan pencapaian yang sudah kita dapat. Oh, sekarang saya udah dapat ini nih, udah deh kayaknya udah deh berhentinya, udah deh belajarnya, sorry, udah deh belajarnya toh saya juga udah dapat. Nah, teman-teman jangan sampai punya sifat yang merasa puas dulu gitu. Jadi teman-teman harus ngerasa bahwa banyak yang di atas langit ada langit, jadi kita harus terus belajar dan terus mau berkembang gitu. Nah, dengan 3P ini kita bisa mulai nih melatih diri agar hidup kita jauh lebih seimbang. Oke, next slide. Nah, teman-teman, kita juga perlu ya yang menjaga keseimbangan dengan yang kita sebut dengan mindfulness. Jadi kalau misalkan mindfulness itu berarti kita hadir penuh pada saat ini. Hadir saat ini teman-teman ya. Jadi bukan kita sibuk untuk memikirkan masa lalu atau kita misalkan terlalu overthinking gitu sama masa depan. Sorry, aku batuk dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk mindfulness bisa sesederhana kita tuh tarik nafas dulu. Mungkin sekarang teman-teman bisa duduk ya ataupun sambil tiduran. Kita tarik nafas dulu ya.
Tarik nafas. Bisa tarik nafas Kak Awen. Kayaknya tadi on cam bisa tarik nafas Kak Awen. Tarik nafas, teman-teman. Mungkin kita bisa tenangin pikiran kita, tenangin diri kita dulu, baru kita hembuskan pelan-pelan gitu ya. Itu bisa jadi apa sih namanya, salah satu ketenangan, sedikit ketenangan gitu ya. Kalau misalkan manfaatnya tuh teman-teman, kalau kita tenang itu kan luar biasa ya. Jadi kita pikiran tuh bisa jadi lebih jernih, emosi kita pastinya jauh lebih stabil, dan kita lebih mudah untuk menentukan prioritas hidup kita gitu. Mungkin jangan lupa ya, kalau misalkan hubungan sosial juga bagian dari keseimbangan. Saya tuh pernah baca ada sebuah studi Harvard yang berlangsung selama berapa tahun gitu ya. Hasilnya menunjukkan bahwa kalau misalkan kunci utama kebahagiaan manusia, teman-teman, itu bukanlah uang atau jabatan, melainkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kalau misalkan produktif aja tuh nggak cukup loh teman-teman gitu ya. Nggak cukup kita cuma hanya produktif saja. Jadi sehat saja juga belum lengkap gitu. Kita butuh yang namanya koneksi dengan orang lain, koneksi dengan keluarga, sahabat, dan bahkan lingkungan sekitar gitu ya. Oke, next slide. Dan selanjutnya teman-teman kita membahas mengenai self compassion ya. Kalau misalkan self compassion itu adalah seperti belas kasih pada diri sendiri nih teman-teman. Emang perlu ya Kak kita belas kasih terhadap diri sendiri? Perlu banget dong. Kita harus care ya teman-teman sama diri sendiri. Jangan teman-teman cuman care dengan orang lain tapi ternyata teman-teman nggak care sama diri sendiri. Bahkan sebenarnya yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Jangan teman-teman mengutamakan kebahagiaan orang lain, tapi sebenarnya teman-teman juga nggak bahagia gitu. Jadi mulai sekarang, apapun kondisinya, utamakan diri sendiri dulu, tapi jangan egois juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang kita tuh kan ngerasa terlalu keras ya dengan diri kita sendiri. Kita tuh merasa harus sempurna. Kita tuh dituntut oleh diri kita sendiri sebenarnya teman-teman untuk nggak boleh gagal. Kita harus lebih produktif setiap waktunya, ataupun kita tuh harus perfect gitu ya. Padahal kalau misalkan kita menyimbangkan hidup, juga kita belajar untuk memaafkan diri sendiri teman-teman ya, menerima kekurangan diri sendiri, dan kita tetap bangkit gitu walaupun kita telah gagal jadi gitu. Nah, dengan self compassion ini kita bisa terhindar dari stres teman-teman, stres yang berlebihan, sorry, dan tetap konsisten gitu ya dengan kehidupan kita. Nah, kalau misalkan keseimbangan juga bisa kita mulai dari kebiasaan kecil. Jadi misalkan teman-teman nggak perlu langsung perubahan besar gitu ya. Kita bisa mungkin dengan makan yang teratur, dengan tidur yang teratur, ataupun teman-teman bisa untuk membahagiakan diri sendiri dengan hal-hal kecil, itu aja udah termasuk self compassion gitu ya. Nah, teman-teman juga harus bisa kadang membatasi waktu menatap handphone, atau kita main handphonenya tuh kadang harus dibatasi gitu ya, apalagi sebelum tidur. Jadi hal kecil ini tuh bisa dilakukan terus-menerus. Justru kalau misalnya teman-teman lakukan self compassion ini, teman-teman bisa untuk lebih menghargai diri sendiri. Oke, next slide. Nah, kalau misalkan kita bicara soal hidup seimbang, teman-teman, tentu kita nggak bisa lepas dan luput dari media sosial ya. Di sini siapa yang nggak main sosial media? Saya tanya, ada di sini yang nggak punya WhatsApp? Ada teman-teman di sini yang nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, Twitter? Ada di sini yang nggak punya salah satu ataupun lain-lain yang media sosial? Kalau ada, boleh teman-teman on mic. Saya rasa teman-teman di sini semua pasti punya platform media sosial ya. Entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, entah itu Instagram, TikTok, Twitter. Saya yakin pasti salah satunya teman-teman pasti punya aplikasinya gitu. Nah, media sosial tuh sekarang pasti udah jadi apa ya, bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang hampir setiap jam kita tuh berinteraksi dengan sosial media atau handphone. Nah, pertanyaannya, apakah media sosial membuat kita lebih produktif atau justru menyita banyak waktu kita? Ada yang mungkin bisa jawab teman-teman? Sebenarnya sosial media itu bisa lebih bikin kita produktif atau sebenarnya kita menyita banyak waktu nih kalau dengan main sosial media? Teman-teman setuju yang mana nih? Nah, sebenarnya teman-teman, kalau di era media sosial, banyak orang mungkin yang terlihat sibuk scroll berjam-jam gitu ya. Nah, ini ada jawaban dari Kak Wahyu. Tergantung cara penggunaan Kak dan aktivitas rutinitas Kak. Oke, betul. Ada juga dari Kak Ika, tergantung dari cara pemakaiannya.
Betul, jadi harus balance ya. Balik lagi ke topik utama kita. Jadi jangan sampai kita hanya jadi konsumen yang pasif aja nih teman-teman. Misalkan banyak orang yang scroll media sosial nih berjam-jam sambil rebahan gitu ya. Gen Z banget ya kita. Tapi setelah itu kita ngerasa kosong gitu ya. Aduh sampai kesemutan gitu Kak tangan kita ya sampai scroll berjam-jam sampai kesemutan tangannya. Nah, di sini mungkin pentingnya kita bisa untuk bijak ya dalam menggunakan sosial media atau media sosial. Jangan sampai kita hanya jadi konsumen yang pasif, teman-teman. Tetapi coba deh kita jadi produsen yang aktif. Maksudnya apa? Jadi mungkin jangan hanya kita menikmati konten orang lain, tapi mungkin bisa aja kita yang menghasilkan konten tersebut gitu ya. Misalkan teman-teman bisa buat konten sharing pengetahuan, pengalaman, atau karya teman-teman. Itu kan bisa banget kita manfaatkan media sosial untuk melakukan personal branding. Aduh Kak, takut banget deh kalau misalkan kita upload ataupun up pencapaian kita di media sosial nanti takut dikira flexing. Teman-teman, mungkin banyak banget orang tuh yang masih simpang siur mengenai personal branding dan flexing ya. Itu beda banget sebenarnya teman-teman. Kalau flexing kan tandanya kita tuh menampilkan di media sosial apa yang kita punya secara berlebihan ataupun seperti misalkan harta benda dan lain-lain. Tapi kalau misalkan personal branding, kalau personal branding itu teman-teman menampilkan karya-karya ataupun apa yang teman-teman sudah capai ataupun kegiatan-kegiatan positif yang teman-teman lakukan. Jadi flexing dan personal branding itu sangat jauh berbeda. Jadi teman-teman kalau misalkan masih takut dianggap kalau misalkan teman-teman masih takut dianggap flexing atau misalkan masih takut untuk membangun personal branding di media sosial sekarang mulai detik ini ketika teman-teman udah nonton ataupun mengikuti webinar ini, saya harap teman-teman bisa lebih percaya diri untuk membangun personal branding. Karena menurut saya penting banget kita membangun personal branding di media sosial. Banyak banget teman-teman peluang-peluangnya teman-teman bisa mungkin dapat apa sih namanya pekerjaan dari situ atau teman-teman bisa ikut banyak kegiatan ataupun teman-teman banyak dilirik gitu ya sama mungkin perusahaan-perusahaan kalau misalkan teman-teman bisa membangun personal branding yang baik di media sosial. Jadi buat kalian yang Instagram yang masih kosong, TikToknya masih kosong, mulai sekarang upload apapun selagi itu tidak apa sih namanya merugikan orang lain dan selagi itu adalah hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir, media sosial ini sebenarnya peluangnya besar banget teman-teman dengan platform. Sebenarnya kalau misalnya kita buat tag video gitu ya, itu kan gratis ya teman-teman, kita nggak perlu modal gitu. Udah gratis, peluangnya besar, kita bisa dapat cuan juga, kita bisa dapat uang juga nih dari media sosial teman-teman. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisnis sebenarnya kalau misalkan di media sosial. Bahkan mungkin kita bisa belajar banyak hal baru gitu ya di media media sosial. Mungkin yang dulunya hanya teman-teman punya hobi bikin video, sekarang bisa jadi kreator sukses gitu ya dan punya penghasilan. Teman-teman zaman sekarang kreator mana sih yang nggak punya uang banyak gitu ya pasti teman-teman kalau lihat seleb-seleb di TikTok, di Instagram dan lain-lain, siapa sih teman-teman yang nggak punya uang banyak? Pasti mereka adalah punya penghasilan yang kita bilang mungkin 3 digit gitu ya, dan itu benar-benar sangat peluang yang sangat besar kalau misalkan kita bisa untuk memanfaatkan peluang tersebut gitu. Namun tetap aja teman-teman ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai mungkin ketika kita bermain media sosial kita kehilangan keseimbangan. Jadi tetapkan waktu khusus untuk berkarya dan waktu khusus untuk beristirahat dari layar handphone atau layar komputer gitu. Jadi teman-teman bisa untuk terapkan prinsip gunakan media sosial, jangan biarkan media sosial yang mengendalikan kita gitu. Dengan begitu kita tetap bisa produktif, tetap bisa memanfaatkan peluang tanpa kehilangan kendali atas hidup kita. Oke, next slide. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita mau jujur, jujur aja nih ya, peluang itu banyak banget ya teman-teman di sekitar kita gitu. Hanya saja seringkali kita tuh sendiri sering melewatkannya gitu. Entah mungkin karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita ataupun kita terlalu fokus pada satu hal atau mungkin kita banyak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita tuh kehilangan peluang yang ada di depan mata gitu ya. Padahal setiap hari ada aja loh teman-teman kesempatan kecil yang bisa kita apa sih namanya peluang kecil yang bisa kita tangkap kalau kita mau lebih peka teman-teman. Bayangkan berapa banyak orang yang berhasil karena mereka
banyak orang yang berhasil hanya karena mereka berani memulai dari hal sederhana, teman-teman. Ada yang memulai mungkin bisnis kecil-kecilan dari nol, atau misalkan teman-teman yang lagi kuliah sambil mulai bisnis dari kosan gitu ya. Banyak ya teman-teman contoh-contohnya, tiba-tiba akhirnya bisa menjadi pembisnis yang sukses gitu. Bahkan ada juga yang mulai berbagai cerita atau sharing di media sosial, lalu akhirnya bisa membangun komunitas besar yang bermanfaat untuk banyak orang. Artinya teman-teman, bukan karena peluang itu nggak ada gitu ya. Aduh kak, kayaknya aku misalkan nggak dapat kerja deh, susah cari kerja. Mungkin teman-teman belum mencari celah peluang itu aja teman-teman. Tapi karena kita kadang susah membiasakan diri untuk membuka mata dan membuka hati terhadap kesempatan teman-teman. Maka mulai sekarang coba deh teman-teman tanya ke diri sendiri, apa sih yang bisa teman-teman lakukan dengan kemampuan yang teman-teman punya saat ini. Jangan teman-teman nunggu semuanya sempurna dulu deh gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mulai itu jangan nunggu sempurna. Yang penting teman-teman udah ada niat dalam hati, teman-teman punya planning. Kalau misalkan teman-teman yakin, teman-teman lakuin aja. Mau itu hasilnya enggak bagus, mau itu hasilnya gagal, ya nggak apa-apa. Namanya juga mencoba teman-teman ya. Jadi jangan nunggu semuanya sempurna karena peluang itu jarang datang dengan keadaan yang ideal gitu ya. Nah, boleh next slide Kak. Jadi teman-teman bisa kita mulai dari hari ini, jangan hanya teman-teman jadi penonton gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk ambil langkah kecil, teman-teman bisa untuk tangkap peluangnya gitu ya. Dan teman-teman bisa jadikan diri kita bagian dari perubahan. Karena seringkali yang membedakan mungkin orang-orang yang hebat di luar sana, orang-orang yang sudah sukses dengan yang tidak adalah satu hal sederhana, yaitu mereka berani melihat peluang dan berani bertindak. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masih ragu, masih sulit untuk percaya diri, itu wajar banget sih sebenarnya teman-teman. Karena jujur awal-awal juga saya sebelum bisa mengisi materi seperti saat ini, dan tentunya juga saya belum banyak pengalamannya. Mungkin di sini juga yang mengikuti webinar mungkin jauh lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya atau dengan kakak-kakak lainnya. Tapi mungkin kadang teman-teman misalkan punya banyak pengalaman nih, pengalamannya banyak dibandingkan dengan saya yang nggak punya banyak pengalaman. Tapi saya berani untuk mencuri start dari awal sehingga saya sekarang bisa untuk ada di sini dan bisa untuk berbagi dan bisa untuk sharing session dengan teman-teman. Padahal sebenarnya pengalaman saya nggak begitu banyak teman-teman. Tapi dengan apa? Dengan saya mau mengambil langkah kecil, dengan saya yakin dengan diri saya dan saya percaya bahwa saya bisa. Walaupun sebenarnya kadang orang uh, mandangnya sebelah mata, kan si Ani nggak punya banyak pengalaman, hidupnya juga maksudnya kehidup apa, pengalaman hidupnya juga belum terlalu banyak, tapi kok bisa sih ngisi materi ataupun bisa sih berbagi materi gitu dengan orang lain, dengan banyak orang, dengan diikuti banyak orang. Sebenarnya teman-teman yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah kepercayaan diri kita, teman-teman. Percaya bahwa kita bisa, bahwa kita yakin bahwa kita bisa. Intinya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman aja nggak percaya dengan diri teman-teman, maka orang lain juga nggak akan percaya dengan diri teman-teman. Jadi kalau misalnya kita percaya dengan diri sendiri, maka orang lain juga akan percaya dengan diri kita sendiri. Jadi kuncinya teman-teman harus menerapkan dengan balance your life, dengan lakukan hal-hal yang produktif, dengan aktivitas yang bikin teman-teman berkembang. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa di zona yang nyaman, zona yang membuat teman-teman gak berkembang, teman-teman mendingan langsung bergegas gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus punya planning juga untuk kedepannya, karena segala sesuatu harus kita pikirkan matang-matang juga teman-teman. Dan teman-teman juga mungkin saya berharap dengan selesainya webinar ini teman-teman bisa jadi jauh lebih percaya diri, jadi jauh lebih yakin sama diri kita sendiri. Mungkin itu aja ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada pagi menuju siang hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, buat moderator MC dan semuanya. Mungkin habis ini kita bisa langsung dipandus dengan moderator. Mungkin buat teman-teman yang mau mutualan Instagram bisa banget nanti saya taruh di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita kedua yaitu Kak Ayu yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Oke, selanjutnya adalah sesi quest and answer. Untuk siapa yang ingin bertanya, mohon raise hand dan bisa open mic atau ketik di kolom chat nama dan asal daerah dan kepada
Siapa yang ingin ditanya? Halo, apa ada yang ingin bertanya? Halo, Mungkin bisa ditanya, mulai dari aku dulu Kak, mau bertanya untuk Kak Ayu nih. Kira-kira kalau misalnya kita nih ada keinginan untuk curi start duluan, tapi biasanya tuh lingkungan tuh ada tekanan kayak kita ntar di pandang gimana-gimana gitu. Intinya ada tekanan dari lingkungan, ada banyak omongan lah gitu, kayak misal kayak so inilah so ini, kok dia masih masih biasa aja tapi kok dia udah berani ngambil start gini gini gini, itu kira-kira gimana ya Kak? Makasih. Terima kasih pertanyaannya Kakak izin menjawab ya. Untuk curi start tuh sebenarnya dari pengalaman pribadi saya teman-teman, mungkin dengan saya udah join Entrepreneur Training Center tuh udah hampir berapa tahun ya, dari 2 tahunan mungkin ya teman-teman, 2 tahun 3 tahunan dari saya masih SMA saya udah join di Entrepreneur. Teman-teman, peluang itu yang saya katakan teman-teman, peluang itu selalu datang dengan keadaan tidak ideal, dan peluang itu selalu datang ketika kita mau mencari juga teman-teman. Waktu itu saya sedikit sharing ya teman-teman, mungkin ketika teman-teman dengar ini teman-teman jadi bisa percaya diri juga, karena jujur saya juga nggak punya banyak pengalaman mungkin dibandingkan dengan Kak Lelatul dengan pengalamannya yang luar biasa banget Kak Lelatul. Di sini juga saya masih sangat-sangat belajar ya teman-teman. Awal-awalnya tuh waktu saya SMA teman-teman, jadi saya cari info webinar di platform Instagram waktu itu. Terus saya ikut pertama kalinya tuh saya ikut webinar juga, join sama dengan teman-teman juga, teman-teman. Akhirnya waktu itu saya punya kesempatan untuk jadi MC, jadi moderator, dan berapa kali mengisi, dan akhirnya ditawarkan menjadi narasumber. Dan awalnya juga teman-teman saya juga ragu sama kapasitas diri saya sendiri kok, karena saya rasa kayaknya saya nggak jauh lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi dengan itu saya percaya diri bahwa saya bisa. Dan akhirnya pada saat sekarang saya bisa untuk sharing sama teman-teman, itu udah membuktikan ya bahwa kita nggak perlu banyak banget teman-teman pengalaman. Kalau misalkan kita percuma kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak apa sih namanya prestasi, tapi kalau kita nggak bisa untuk mengambil langkah kecil gitu. Jadi mulai sekarang nggak apa-apa banget teman-teman, mau teman-teman dibilang kayak aduh kayaknya si A nggak punya banyak pengalaman tapi kok bisa sih kayak gini, ataupun teman-teman bisa apa sih namanya menangkap energi negatif dari orang lain, teman-teman bisa untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa gitu. Walaupun saya nggak punya banyak pengalaman, tapi saya bisa. Yang artinya teman-teman harus datang dari kepercayaan diri dulu. Kalau misalkan teman-teman yakin nih sama diri teman-teman, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, teman-teman itu bisa juga meyakinkan orang lain bahwa teman-teman bisa. Jadi teman-teman mungkin sedikit tips ya dari saya, kita tuh nggak punya banyak tangan untuk bisa menutup mulut orang lain, teman-teman. Tapi setidaknya kita tuh punya 2 tangan untuk bisa menutup telinga kita. Jadi energi-energi negatif, perkataan-perkataan negatif yang ngebuat kita ngerasa down, itu kita hempaskan aja ya teman-teman ya. Kita buang jauh-jauh energi negatifnya, dan kita ambil aja sisi-sisi positifnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih berkembang lagi. Jadi stop mulai sekarang ngerasa overthinking, stop mulai sekarang untuk mikirin pendapat orang lain kayak gimana, karena kita nggak hidup untuk mereka, karena kita hidup untuk diri kita sendiri dan untuk bisa berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Siapa tahu ada tambahan dari Kak Laila tuh, boleh sekali. Apakah dari Kak Laila itu ada tambahan Kak?
Oke, baik. Terima kasih, Kak Ayu. Oke Kak, ini saya akan baca pertanyaan berikutnya ini. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana ya kalau kita supaya menghilangkan hal negatif dari kita supaya kita selalu dapat bertumbuh setiap harinya. Dari Kak Wahyu. Halo Kak. Mungkin untuk Kak Laila bisa bantu dijawab, Kak. Iya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya, ternyata tadi saya izin mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Kak Wahyu ya di kolom chat Zoom. Bagaimana supaya kita bisa menghilangkan hal-hal negatif dalam diri kita supaya selalu dapat bertumbuh setiap harinya. Teman-teman, manusia adalah bukan makhluk yang sempurna ya. Tentunya ada caranya menghilangkan hal negatif. Nah, tentunya itu perlu kita sadari terlebih dahulu ya, karena memang yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya dan mengubah energi negatif itu menjadi kekuatan untuk tumbuh. Ya, yang pertama nih Kak Wayus, misal nih kita Kak Wayus sadari dulu nih dan kenali dulu hal negatif. Mungkin cepat marah, punya rasa insecure atau overthinking. Nah, dengan menyadari tadi, Kak Wayus bisa nih tahu mana titik yang harus perlu diperbaiki. Dan mulai dari sedikit demi sedikit kita ubahlah kebiasaan kecil negatif tadi menjadi kebiasaan kecil yang positif. Kemudian kalian juga bisa mulai kelilingi diri dengan lingkungan yang sehat atau konten-konten yang kita konsumsi di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga belajar untuk memaafkan diri sendiri ya mungkin ya. Karena ini normal, yang penting kita jangan berhenti dan tetap melanjutkan untuk berproses gitu. Dan yang terakhir mungkin bisa ditetapkan bagaimana tujuannya untuk yang seperti apa. Karena dengan punya arah nih, Kak Wahyu bisa mudah untuk mengendalikan pikiran negatif yang menghambat. Jadi intinya hal negatif tidak bisa benar-benar hilang, tapi kita bisa kelola agar tidak menguasai diri kita. Karena justru kita semakin kuat dan bertumbuh seperti itu. Semoga bisa membantu ya, Kak Wahyu. Halo, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi apa ditutup saja ini? Halo Kak, izin bertanya. Apakah sudah diperbolehkan? Silakan, Kak Idam. Oh iya. Untuk banyak anak muda sekarang gampang banyak nih burn out karena
tuntutan kuliah atau kerja. Menurut Kak Lalia dan Kak Ayu, apakah langkah sederhana yang bisa mereka lakukan agar tetap seimbang? Terima kasih. Mungkin untuk Kak Laila dulu bisa dibantu dijawab. Iya, baik. Kak Sel, mohon maaf tadi sebelumnya apa ya? Saya hanya terdengar seimbang Oh, gitu. tadi pertanyaannya itu boleh diulang Kak Idam? Banyak anak muda sekarang gampang burn out karena tuntutan kuliah atau kerja. Nah, apa langkah sederhana yang bisa mereka lakukan agar tetap seimbang? Terima Oke, kasih. baik. Iya. Oke, Kak Idam, terima kasih ya pertanyaannya. Luar biasa sekali. Banyak sekali memang mahasiswa ataupun anak-anak Gen Z ya yang mengalami burnout ini ya. Betul sekali. Saya juga masih Gen Z ya, teman-teman. Kita masih sama ya. Baik, mungkin langkah awal ya sebagai seorang mahasiswa ataupun masih seorang pelajar ya yang bisa kita lakukan sebagai langkah untuk mengatasi burnout. Burnout ini biasanya muncul karena kita itu lari terus tanpa berhenti ya, menurut saya ya. Jadi tubuh dan pikiran tidak sempat recharge. Yang tadi telah saya dan Kak Ayu sampaikan balance your life. Jadi untuk menjaga tetap seimbang itu kita mulailah langkah sederhana ya. Mungkin bisa kita mulai dengan atur ritme kerja dan istirahat. Mungkin bisa kita gunakan aturan yang 50 sama 10, 50, 10. 50 menit kita fokus, 10 menit istirahat, ataupun yang lainnya. Yang penting ada waktu di mana kita lari, tapi kita juga ada waktu buat berhenti sejenak seperti itu. Dan mungkin setelah burn out, supaya tidak burn out, kita bisa olahraga kecil ya, Kak. Kemudian jangan sampai juga multitasking yang berlebihan sebenarnya. Karena multitasking yang berlebihan tuh juga kurang baik untuk diri kita. Jadi kita upayakan semisal kita fokus pada satu hal nih, kita selesaikanlah dulu, lalu kita lanjutkan yang lain. Jadi buat kita itu pikirannya lebih ringan, jangan sampai pikiran kita terlalu bercabang gitu ya. Jadi akhirnya multitaskingnya berlebihan. Kemudian mulai dari rawat tidur sama pola makan, jangan biasakan begadang. Kemudian sosial pemakaian handphonenya mungkin ya bisa sedikit dikurangi gitu ya, karena layar handphone pun kurang baik kalau terus-menerus terpapar sama mata kita gitu. Jadi mungkin itu sih ya, Kak, semoga bermanfaat ya. Jadi bukan selalu produktif, tapi tetap sadar kapan harus jalan dan kapan harus berhenti, supaya tidak terjadi burnout ini ya. Semoga bisa membantu ya. Baik, terima kasih, Kak. Baik, Kak, izin saya sebagai moderator mau bertanya tidak apa-apa ya, Kak ya? Halo, Kak. Iya, boleh silahkan Nah, Kak jadi Ayu. saya ingin bertanya seperti ini kepada Kak Ayu dan Kak Lailatul ya. Saya ini kan kuliah, jadi saya ini kuliah maunya sambil bekerja. Nah, karena saya mikirnya kan misalnya jangan hanya kuliah, tetapi misalnya harus ada pengalaman kerja itu gimana biar balance Kak, antara kuliah dan kerja. Jadi Oke, baik. Saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti ada Kak Ayu ya yang menjawab selanjutnya. Karena memang terkadang ya kita sendiri dengan mungkin ada beberapa teman yang memang saat kuliahnya dibarengi bersamaan dengan bekerja. Ada pula yang mungkin hanya mengandalkan uang dari orang tua ataupun mungkin beasiswa ya. Nah, saran saya karena dulu juga mengalami bagaimana kuliah dan bekerja, untuk penyeimbangan manajemen waktu itu tergantung dari kita, dari kalian sendiri teman-teman. Bagaimana kalian bisa memprioritaskan mana yang benar-benar bisa kalian prioritaskan dan mana yang memang bisa kalian ambil yang lain seperti itu. Jangan sampai kuliahnya terbengkalai karena kalian bekerja. Ya, jangan sampai karena kalian bekerja, kalian ingin cari uang, tapi kuliahnya akhirnya tertinggal seperti itu. Jadi, saya rasa yang paling penting adalah manajemen waktunya. Misal pagi ini kuliah ya, akhirnya sore lah kita ambil kerja gitu. It's okay, nggak apa-apa. Nanti malamnya mungkin pulang jam 9 atau 10 kita bisa istirahat untuk berkuliah lagi paginya. Di saat ada waktu kosong, kita bisa mengerjakan tugas-tugas ataupun deadline yang lain seperti itu. Jadi memang manajemen waktunya harus benar-benar dilatih dengan baik. Ya, yang penting itu.
Dan akhirnya nanti semisal memang pekerjaannya bisa memberikan relasi profesional, baiknya pun nanti bisa menjadi pengalaman kalian. Bisa kita taruh di LinkedIn, kita taruh di CV kita gitu ya. Yang memang bisa menjadi jembatan kalian untuk ke dunia yang lebih profesional atau dunia kerja seperti itu. Tapi tidak memungkiri bahwa prioritas kalian adalah seorang mahasiswa. Jadi prioritas kalian adalah kuliah seperti itu. Karena memang banyak sekali ya program-program sekarang, ada yang magang gitu-gitu kan, internship gitu. Ada yang paid, ada yang no paid gitu, tergantung sama perusahaan masing-masing. Jadi bagaimana kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu dan tentunya memanajemen waktu kalian dengan baik seperti itu. Boleh nih Kak Ayu ditambah. Oke, izin menambahkan jawabannya. Pertanyaan dari Kak Owen. Kebetulan keadaannya juga, sorry teman-teman, relate dengan keadaan saya sekarang ya teman-teman sebagai mahasiswa juga. Izin teman-teman, suara saya boleh batuk sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin pertanyaannya sedikit relate ya teman-teman, dengan keadaan saya sekarang. Mungkin saya sebagai mahasiswa juga dan saya juga sambil bekerja teman-teman. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Kak Laila itu adalah yang paling penting bagaimana cara kita untuk bisa memanage waktunya teman-teman. Tapi kalau misalkan kerja dengan kuliah itu pasti kan berat ya teman-teman, pastinya juga kita kewalahan, pastinya juga kita sering ngerasa capek. Yang mungkin yang tadi disebutkan pertanyaan sebelumnya, kenapa kita juga bisa jadi burn out ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita bisa untuk menyeimbangkan antara pekerjaan kita dengan kuliah kita gitu ya. Apalagi pastinya kalau misalkan kita kuliah dan kerja, pasti tuntutannya semakin besar ya teman-teman ya. Nah, dengan tantangan terbesarnya tuh sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menjaga keseimbangannya, teman-teman. Mungkin jangan sampai kita bekerja, kuliahnya kita jadi terbengkalai. Betul banget yang tadi disampaikan oleh Kak Lailatul gitu. Jadi kuliah tuh tetap menjadi prioritas utama dan fokus utama, teman-teman. Kita boleh bekerja tapi jangan sampai meninggalkan prioritas utama kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, gimana caranya nih Kak sebagai mahasiswa tapi tetap bisa bekerja sesuai dengan pengalaman pribadi saya teman-teman. Yang pertama mungkin teman-teman bisa prioritaskan dan manajemen waktu yang jelas dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi merasa kuliahnya padat, mungkin teman-teman bisa sedikit ambil izin kerja terlebih dahulu dan prioritaskan kuliahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ingat kuliah itu sebenarnya investasi jangka panjang. Jadi jangan sampai teman-teman tergeser ketika bekerja gitu. Jadi mungkin teman-teman ketika mungkin mahasiswa tipsnya adalah cari pekerjaan part time yang setidaknya tidak terlalu memberatkan untuk kita ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk menyesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman juga. Mungkin yang kedua kita juga harus lihat juga nih tujuannya teman-teman. Kira-kira tujuan teman-teman untuk bekerja itu apa sih? Apakah ingin menambah uang saku atau misalkan teman-teman lebih ke arah untuk mencari pengalaman, apa teman-teman untuk mencari relasi, networking, atau teman-teman juga bisa untuk melatih skill. Jadi pekerjaan yang kita lakukan juga jangan sampai membebankan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi carilah pekerjaan yang sekiranya bisa teman-teman sesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman. Nah, yang mungkin ada juga tips yang dari saya adalah teman-teman juga harus bisa untuk menjaga diri sendiri. Yang artinya mungkin banyak kita ya mahasiswa yang mungkin semangat kerja sambil kuliah, tapi mungkin kita lupa istirahatnya gitu ya. Akhirnya malah ngebuat kita jadi burn out yang pertanyaan sebelumnya juga. Jadi jangan lupa teman-teman juga tetap sisihkan waktu untuk istirahat, untuk spend time dengan diri teman-teman juga, bisa lakukan dengan olahraga, tidur yang cukup, dan mungkin teman-teman bisa sedikit healing tipis-tipis juga. Jadi kuncinya teman-teman bukan memilih antara kuliah atau kerja, tapi sebenarnya gimana cara kita bisa untuk ngebalance antara pekerjaan dan kuliah kita ini tetap berjalan, tapi tidak apa sih namanya memberatkan atau membebankan prioritas utamanya gitu. Mungkin itu saja Kak Owen. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Lailatul. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita sekarang lanjut ke closing statement ya. Untuk closing statement akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama.
Silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih. Tidak terlalu banyak-banyak dan muluk-muluk. Yang penting segera menjadi visi misi kalian mulai dari hari ini ataupun besok. Jadi mulai perbaiki apa yang memang lanjutkanlah dan konsistensikanlah hal tersebut. Satu quotes yang selalu aman adalah sebuah pengawalan dan sebenarnya seperti itu. Jadi jangan lupa bisa di reminder di kalian masing-masing berjalan untuk dari kalian dan bermanfaat seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih atas closing statement dari narasumber kita yang pertama yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah closing statement yang disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Oke teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada semua panitia pada hari ini, kepada narasumber, Kak Lailatul juga yang sudah mengisi acara pada pagi hari ini, dan kepada teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan ataupun menambah wawasan. Dan closing statement dari saya, semoga setelah teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman semakin merasa percaya diri, semakin merasa yakin terhadap diri sendiri, dan jangan pernah malu untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk gagal ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman malu untuk mencoba atau teman-teman kurang percaya diri, pasti teman-teman akan kecuri startnya dengan orang lain. Jadi teman-teman nggak apa-apa mulai dari langkah-langkah kecil, jangan tunggu untuk sempurna untuk memulai. Jadi mulai dari sekarang dari diri teman-teman sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi di kesempatan lainnya. Baik, terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh Kak Ayu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita yang pertama maupun yang kedua. Untuk operator, silakan. Halo, baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama yaitu Kak Lailatul Muharramah, SPD GMC GPS yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat simbolis secara simbolis kedua kepada Kak Ayu, Cynthia GPS. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Oke, sekarang sesinya dokumentasi ya. Oleh karena itu mohon on cam ya semuanya ya. Tolong on cam ya, guys ya. Teman-teman bisa on cam ya. Ini kita ada 3 slide, nanti kita ganti-gantian. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir acara ya. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara.
Saya Nathaniel Lawan, CPSCMC sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Owen telah memandu acara yang luar biasa kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Laila dan Kak Ayu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dan mungkin bisa eh, menumbuhkan insight baru nih buat teman-teman semua. Luar biasa banget ya materi yang baru saja disampaikan oleh para narasumber kita pagi hari ini. Eh, Terima kasih ya untuk kakak-kakak atas insight yang sangat membuka wawasan kita dan tentunya terima kasih juga para moderator yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat interaktif. Kami juga mengapresiasi teman-teman semua yang aktif bertanya di sesi Q&A. Semoga ilmu yang didapat pagi ini bisa langsung teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aku mau ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Ada Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Trainer ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Otka Indonesia, Herianas Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agreraya, Iso Tour and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, dan Setara Indonesia. Dan tentunya saja terima kasih juga untuk media partner kami yang luar biasa. Ada Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis yang selalu setia mendukung kegiatan edukatif seperti ini. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang nungguin sertifikat, nanti sertifikatnya dibagi ya di kolom komentar. Jadi stay tune sampai akhir sesi. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk isi presensi akhir ya. Untuk presensi akhir sudah ada di kolom chat. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, moderator, peserta, sponsor, dan media partner. Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan semangat kalian dari awal hingga akhir nih. Semoga ilmu yang kita dapat pagi hari ini menjadi bekal berharga untuk bertumbuh menjadi pemimpin dan tim yang tangguh di masa depan. Dan pastinya jangan berhenti belajar. Saya Sheryl Anggita Melani, bersama ETC kita belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di ETC selanjutnya.